Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang hukum kepailitan. Saya akan menjelaskannya dimulai dari pengertiannya menurut undang-undang, syarat sahnya pailit, sampai pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan ini. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Rizky Naupal dari kelas 26 Akuntansi D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Kepailitan berasal dari bahasa Belanda, yaitu failliet. Kepailitan merupakan kondisi di mana suatu orang debitur mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, maka dinyatakanlah pailit oleh pengadilan. Di sini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar hutangnya, maka harta debitur tersebut dapat dibagikan dengan para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kepailitan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 1 telah menerangkan bahwa kepailitan adalah sita atas segala kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya telah diatur atau telah dilakukan oleh kurator di bawah pengawas hakim pengawas, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Adapun menurut para ahli tentang kepailitan ini, yaitu menurut R. Subekti, beliau berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu kerja atas usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi orang-orang yang telah berpiutang secara adil. Adapun menurut Purwo Sujipto, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dari kepailitan ini adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan pailit. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya terjadinya pailit, yaitu 1. Harus ada minimal 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang memiliki piutang dikarenakan perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dan syarat yang kedua yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih. Artinya di sini saudara-saudara, hutang tersebut dapat ditagih jika jatuh tempo dikarenakan perjanjian yang telah diperjanjikan, percepatan waktu yang telah sebagaimana diperjanjikan, maupun terkena sanksi atau denda yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang, maupun putusan majelis pengadilan, arbiter, dan majelis arbitrasi. Yang ketiga yaitu kedua syarat tersebut dapat dilakukan secara sederhana. Permohonan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan niaga jika kedua syarat tersebut dapat dikabulkan atau terpenuhi. Namun, jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan ini. Yang pertama yaitu debitur. Dalam pasal 1 Undang-Undang dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menentukan debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya telah dapat ditagih di muka umum. Debitur ini dapat bersifat perseorangan atau suatu badan hukum seperti yayasan dan perseroan terbatas maupun asosiasi atau partner. Apabila pailit yang diajukan oleh debitor dan dikabulkan oleh pengadilan niaga, maka permohonan tersebut dapat
berubah menjadi debitor pilot. Dan pihak yang kedua adalah kreditor. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang. Karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di depan muka umum atau maksud saya muka pengadilan. Kreditur ini ada 3 tingkatan, yaitu 1. Kreditur konferen. Kreditur konferen atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Dan yang kedua yaitu kreditur separatis. Kreditur separatis yaitu kreditur yang melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Termasuk seperti pemegang gadai, asuransi yudisia, hak tanggungan, dan keagungan kebenaran yang lainnya. Dan pihak yang ketiga yaitu kurator. Kurator dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat seorang kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Maka timbullah pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan kurator ini? Kurator adalah pihak yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan pemberes dan pengurusan seluruh harta yang pilot. Nah, siapakah yang menjadi kurator ini? 1. Badan harta peninggalan. 2. Pengacara atau advokat. 3. Hakim pengawas. Dan 4. Yaitu panitera. Saya rasa sampai sinilah penjelasan saya tentang hukum kepailitan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.